وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Dan kita telah menyelesaikan waktu-waktu salat, dan itu adalah syarat yang pertama, yaitu masuknya waktu. Kemudian syarat yang kedua dari salat adalah satrul awrati. Asy-syartu tsani satrul awrati, menutup aurat. Qala asy-syarihu atau qala al-muallifu hafizallahu ta'ala. Sebelum itu antum laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Ahsantum. Menutup aurat. Wa min syuruti as-salati satrul aurati. Termasuk dari syarat-syarat salat adalah menutup aurat. Yaitu apa? Wahia aurat ma yajibu taghtiyatuhu, sesuatu yang wajib ditutupnya. Wa yaqbuhu dhuhuruhu, dan menjadi jelek nampaknya. Ya, nampaknya itu jadi jelek. Wa yustahya minhu, dan menjadi malu darinya. Itu aurat wajib ditutup, yang menjadi jelek kalau ditampakkan dan menjadi malu darinya. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ay inda kulli salatin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika setiap ke masjid, yaitu ketika setiap salat. Pakai pakaian yang terbaik. Jangan kalau mau jalan-jalan baru bagus kasih minyak wangi. Kalau mau sholat, celananya ya Allah. Kenapa anak masih lihat ini pakai celana training sholat? Takillah. Pakai, nadif terakhir anak lihat. Nggak ada yang pakai celana training. Ini pakai pakaian yang terbaik, perhiasan kalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salata haidin ay balighin illa bi khimarin. Tidaklah Allah menerima salat perempuan yang haid, maksudnya yang balik ya. Perempuan yang balik kecuali dengan memakai himar, kerudung. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan menghasankannya. Qala Ibnu Abdul Barri, berkata Ibnu Abdul Barr, ajma'u ala fasadi salati man taraka thawbahu wa huwa qadirun ala al-istitari bihi wa shalla uryanan. Ibnu Abdul Barr mengatakan ajma'u, para ulama bersepakat, ala fasadi salati, atas rusaknya salat, man taraka thawbahu, orang yang meninggalkan pakaiannya, wa huwa qadirun 'alal istitari, dan dia mampu untuk menutupnya. Dia ada pakaian tapi enggak mau pakai. Wa shalla uryanan, salat dalam keadaan telanjang tuh rusak salatnya, enggak diterima. Fala khilafa fi wujubi satril aurati fi sholati bi hadratin nasi wa fil khalwati 'ala sahih. Fala khilaf, tidak ada perselisihan pada wajibnya menutup aurat dalam sholat. Bihadratin nasi, dengan hadirnya manusia, yaitu banyak manusia, wajib menutup aurat. Wa fil khalwati, dan di dalam kesendirian, ala sahihi, menurut pendapat yang benar, wajib juga menutup aurat. Walaupun antum sholat sendiri, wajib menutup aurat. Apa dalilnya? Li hadithi Muawiyah ibni Haidata al-Qushari, dari hadis Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfaz aurataka, jagalah auratmu, illa min zaujatika, kecuali dari istrimu.
au ma malakat yaminuka, atau dari budak hamba sahayamu. Qala qultu fa idza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'din, maka apabila suatu kaum sebagian mereka pada sebagian yang lain, yaitu di tengah khalayak ramai, maka apa kata Rasulullah SAW? Fa in istata'ta alla yarayannaha ahadun fala yarayannaha. Jikalau engkau mampu untuk tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka jangan sampai ada orang yang melihatnya. Qala qultu fa idza kana ahaduna khalian. Ini aku mengatakan, apabila salah seorang dari kita sendirian, apakah juga wajib? Maka apa kata Rasulullah SAW? Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nasi. Allah lebih berhak seseorang malu darinya dari Allah. Justru harus lebih malu gitu maksudnya daripada manusia. Jadi nggak boleh seseorang itu salat dalam keadaan telanjang walaupun salat sendiri. Ustaz, kan nggak ada manusia. Ya, seharusnya lebih malu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad sammallahu kashfal aurati fahishatan. Makanya nih, nggak ada kan antum di sini kan tidur bersama-sama dengan yang lainnya, nggak boleh pakai celana pendek. Nggak ada yang pakai celana pendek di sini. Apa ada? Hah? Banyak. Siapa yang pakai masnya? Hah? Mayoritas semuanya. Nggak ada yang pakai celana pendek mulai saat ini. Tidak ada yang pakai celana pendek. Nggak boleh, nggak ada pondok pesantren dia itu dia tidur pakai celana pendek. Coba antum cari pondok-pondok mana tuh tidur pakai celana pendek, nggak ada. Lagi nanti antum kalau misalnya pengen jadi musyrif di pondok-pondok yang udah lama berdiri, sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, yang santrinya ratusan tuh nggak ada. Ya, Mas Akbar, Mas Ardin, nggak boleh. Kalau ada disita. Iya, disita. Pakai celana panjang. Celana pendek pakai sarung. Oke, lanjut. Waqad sammallahu kashfal aurati fahishatan. Sungguh Allah telah menamakan menyingkap aurat adalah perbuatan keji. Ya, tadi itu di pondok pesantren dia pakai celana pendek itu penyebab dari adanya perbuatan keji. Apa? Homoseksual. Sebab adanya penyakit itu di pondok pesantren seperti itu. Mandi bareng-bareng, tidur bareng-bareng, pakai baju kutangan, ada yang nggak pakai baju, kemudian pakai celana pendek. Nggak ada seperti itu di sini. Allah Ta'ala mengatakan wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan perbuatan keji. Ini yang tadi orang-orang kufar di zaman Rasulullah, mereka umrah, tawaf, itu dia telanjang. Allah namai dengan perbuatan keji. Itu perbuatan keji. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka mengatakan kami menjumpai atas hal itu dari nenek-nenek moyang kami. Wallahu amarana biha, dan Allah memerintahkan kami dengannya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Wa kanu yatufuna bil baiti uratan. Dahulu mereka tawaf di Ka'bah itu telanjang. Wa yaz'umun yasluh anna dzalika minad dini, dan mereka mengira bahwasanya hal itu termasuk dari agama, padahal tidak. Allah mengatakan la ya'muru bil fahsya. Allah enggak memerintahkan perbuatan keji. Fa kashful aurati wan nadharu ilaiha yajurru ila syarrin khatirin. Ya, nanti juga disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang kebiasaan para lelaki, dan itu sangat disayangkan yang ketika main bola itu pakai celana pendek, tidak menutup aurat. Karena lutut itu dia aurat, harus tutup lutut. Lutut tahu? Aurat itu.
Nanti itu yang di ayyuhal muslimu yang tadi mau dibaca Abdul Halim. Oke, fakashful aurah, menyingkap aurat, wan nadharu ilaiha, dan melihat kepadanya, yajurru ila syarrin khatir, menarik kepada keburukan yang berbahaya. Apa itu? Wa huwa wasilatun ilal wuqu'i fil fahishati wa hadamil akhlaqi. Dan dia adalah perantara yang mengantarkan kepada wuqu'i, di dalam perbuatan keji, rusaknya, hilangnya akhlak. Homo, lesbi. Kama huwa musyahadun fil mujtama'ati al-mutahallilati allati dha'at karamatuha wa huddimat akhlaquha fantasharat fiha ar-radhilatu wa udimat fiha al-fadilatu. Kama huwa musyahadun, sebagaimana yang hal itu disaksikan, fil mujtama'at al-mutahallilah, di perkumpulan-perkumpulan yang rusak, allati dha'at karamatuha, yang hilang kemuliaannya, wa huddimat akhlaquha, dan hancur akhlak-akhlaknya, fantasharat fiha ar-radhilatu, yang tersebar di dalamnya kehinaan, wa udimat fiha al-fadilatu, dan hilang di dalamnya keutamaan atau kemuliaan, juga bisa hilang di dalamnya kemuliaan atau keutamaan. Fasatrul aurati ibqa'un 'alal fadilati wal akhlaqi. Lihat, menutup aurat itu adalah menetapkan di atas keutamaan dan akhlak. Jadi kebalikannya, orang yang menyingkap aurat nggak ada kemuliaan, nggak ada akhlak. Walihada yahrisu syaitanu ala ighra'i bani adama bikashfi auratihim. Nah, perhatikan nih, jangan-jangan nanti waduh udahlah pakai sebentar, itu syaitan tuh dia. Nggak ada Ustaz Fahmi ini pakai, udah syaitan tuh. Hati-hati. Ya. Nanti kalau antum di rumah sendiri, kalau antum punya istri, nggak apa-apa tadi kan, kecuali dari istrimu dan budak hamba sayamu, ini kan antum di pondok pesantren. Ya, nggak ada lagi ya, mulai malam ini. Siap dilakukan dan wajib harus dilakukan. Kecuali kalau kayak misalnya Mas Ardian, dia tinggal tidur di situ sendirian, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau keluar pakai sarung. Mas Akbar juga. Nah, kalau Mas Aldi main di situ nggak boleh pakai sarung. Kan nggak ada Ustaz Fahmi, ittaqillah Allah yarakum. Fasatrul aurati tadi di mana? Oke, walihada yahrisu syaitanu, oleh karena ini syaitan bersemangat tuh ala ighra'i, atas menggoda anak Adam, bikashfi auratihim, dengan menyingkap aurat-aurat mereka. Syaitan semangat tuh. Karena nanti kan kalau tersingkap bakalan jadi banyak kerusakan. Terlihat auratnya, jadi sesuka sama jenis. Wih, mulusnya, itu lihat. Dan terjadi seperti itu. Jadi antum harusnya takut. Wih, ini udah dibilang Ustadz gak boleh pakai celana pendek, dia pakai celana pendek. Wih, ngeri ini, jangan-jangan dia pengen goda saya. Oh, bahaya nih orang, gitu kan. Waqad hadzarana Allahu minhu, sungguh Allah telah memperingati kita darinya, dari menyingkap aurat. Dalam firman-Nya, ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitanu, jangan sampai kalian ditipu oleh syaitan. Syaitan memberikan fitnah kepada kalian.
Syaitan tuh kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua bapak kalian, yaitu Adam dan istrinya alaihissalam. Kedua bapak, abawai kan kedua bapak. Maksudnya apa? Nabi Adam dan istrinya. Mengeluarkan Nabi Adam dan istrinya dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, yang melepaskan dari keduanya pakaian keduanya. Liyuriyahuma sawatihima, agar terlihat keduanya aurat keduanya. Jadi Allah memperingati kita dari hal itu, karena itu sangat disukai oleh syaitan. Fakashful aurati makidatun syaitaniyatun. Nah, hati-hati itu. Menyingkap aurat itu tipu daya syaitan. Qad waqa'a fiha katsirun minal mujtama'atil basyariyati al-yawma. Sungguh telah terjadi di dalamnya kebanyakan dari masyarakat manusia pada hari ini, masyarakat dunia gitu pada hari ini. Yang kata mereka kalau pakai celana pendek itu lebih ganteng. Celana pendek lepis, pakai hoodie, celana pendek lepis, pakai kemeja, lebih ganteng. Itu tipu daya syaitan semua. Rubbama yusammuna dzalika ruqiyan wa tafannunan. Nah itu. Boleh jadi mereka menamakan hal itu pakai celana pendek ruqiyan, suatu kemajuan, tren, tafannunan, seni, model gitu kan, model baru. Syaitan itu semua. Fatakawwanat nawadil urati, maka dibangunlah klub-klub telanjang, klub-klub malam yang isinya perempuan dan laki-laki telanjang. Wa tafasyas sufuru fin nisa'i, dan tersebarlah kulit-kulit pada wanita, pakai pakaian yang kurang bahan. Fa'uridat ajsaduhunna amamar rijali, lalu ditampakkan badan-badan mereka para wanita di depan para lelaki, bila hayain wala khajalin, tanpa ada rasa malu dan tanpa ada rasa sungkan. Tutup aurat. Siap mengamalkan ini ilmu. Apa di usul salasah? 4 kewajiban setiap muslim: ilmu dan amal. Antum udah berilmu nih, gak mau mengamalkan, hati-hati, antum akan ditanya di hadapan Allah. Dan antum tahu dalil-dalil, ada orang tuh dia nanti di akhirat dilemparkan ke dalam api neraka, kemudian dia bawa semua isi-isi perutnya, dia muter-muter. Dia bawa ususnya, dia bawa lambungnya, muter-muter. Kemudian penduduk neraka merapat mendekati dia. Kenapa? Bukannya kamu dahulu orang yang termasuk memerintahkan kebajikan dan melarang dari kemungkaran? Iya, aku memerintahkan kebajikan namun aku melakukannya. Aku memerintahkan kebajikan namun aku tidak melakukan kebajikan tersebut. Dan aku melarang dari kemungkaran tapi aku malahan melakukan kemungkaran tersebut. Dihinakan oleh Allah. Dan antum udah tahu sekarang. Hati-hati. Jangan, kan Ustadz nggak tahu. Itu tuh orang-orang yang nggak pernah belajar. Aduh, kemana tauhidnya? Jangan. Mana tauhidnya? Itu tauhid apa tuh Allah mau melihat? Tauhid apa? Asma wa sifat. Dan kita ketahui, dan kita pelajari di Syarah Lumatil I'tiqad. Ittaqullaha fi anfusikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.